Oke, sekarang di channelku punya sesi baru. Nah, ini namanya sesi podcast, kita ngomong-ngomong singkat, padat, jelas. Nah, pertama episode ini kita mau diawali dulu sama salah satu narasumber. Ini dengar-dengar sih punya usahanya itu banyak dari kecil gitu. Kita kedatangan Renaldi Daud. Nama belakangnya nggak tahu, tapi kalian bisa kunjungi Instagramnya dia. Itu dia sekarang lagi banyak jualan. Lumayan banyak. Ini ya Instagramnya. Nah, nanti kalian bisa kunjungi, kalian penasaran. Oke, sekarang kita langsung aja tanya ke orangnya. Kamu sekarang ngapain? Pendidikannya? Aku sekarang kuliah di Universitas Kristen Petra, Surabaya, jurusan arsitek, semester 7. Berarti angkatan 17. Angkatan 17. Nah, untuk menyimbangi kalian, kamu kan kuliah. Iya. Bisnis apa yang biasa kamu bisa jalani? Sejak dulu aja sebelum kalian kamu injak kuliah ini. Iya, apa ya? Ceritanya mungkin ya. Ceritanya. Jadi ya bisnisnya nggak banyak sih, cuman maksudnya masih coba-coba juga. Jadi dulu itu pertama-tama bisnis itu waktu SD, ya belum bisa dibilang bisnis sih, paling cuman kayak jualan, dagang. Iseng-iseng jualan. Iseng-iseng jualan juga. Jualan apa ya? Soalnya kan aku dulu juga bukan berasal dari keluarga yang mampu lah. Aku kan berasal dari ya keluarga yang secukupnya aja. Tapi naiknya Alphard ya dulu. Oh belum ada Alphard. Amin. Ya dulu tuh SD, waktu SD itu kan dari Sidoarjo sempat pindahan juga ke Surabaya. Ya. Nah, waktu ke Surabaya itu kan apa ya? Kayak mau dapetin teman baru, dapetin apa? Uang jajan sendiri gitu ya. Jadi aku jualan waktu itu zamannya BlackBerry. Oh ya, BB. Nah, itu tuh jualan apa kayak anti goresnya gitu loh, stikernya, jadi dicetak untuk ditempel di belakangnya. Oh, itu yang biasanya kalau tahu ini, tak setain fotonya ini. Bagi kalian yang generasi muda Ya, zaman now pasti nggak mungkin tahu. Angkatan 99 ini. Ini kita angkatan 99. Jadi kalau kalian angkatan akhirnya 2007 apalagi kalian sudah mulai touchscreen, jadi nggak mungkin tahu lah ya. Kayak gini. Nah, waktu itu lanjut lagi, waktu itu jualan ya paling untung cuma 1.000-2.000 lah, tapi maksudnya bisa buat beli makan di kantin. Itu zaman dulu lumayan besar. Kamu beli pentol dapat 10. Dapat 10 lebih. Enggak lah. Masa? Oh, enggak. Jajanannya elit. Katanya orang. Katanya jajanannya enggak pentol. Enggak juga. Oh. Terus sekalian itu kamu masih lanjut sampai sekarang? Enggak, itu sudah berhenti soalnya dulu kan ada supplier. Jadi ngambilnya di supplier kayak gitu-gitu. Nah, sekarang kan ya udah enggak zamannya BlackBerry ya. Jadi enggak lagi lah. Enggak lagi main BB. Enggak lagi. Nah, setelah dari jualan itu sempat masuk SMP itu jualan jersey bola. Jadi waktu itu zamannya jersey bola KW. Itu pertama-tama ngambil dari Cina. Ada teman gitu loh, ada teman bisa import dari China. Oh, kamu import berarti langsung ngambil langsung banyak? Enggak, itu temanku. Oh, temanku. Nah, kebetulan kan aku ya udah kayak pengen jualan-jualan terus. Jadi ya udah apapun dijual gitu loh. Nah, waktu itu sempat waktu SMP kelas 1, kelas 10 ya, kelas 1 SMP. Kelas 7. Ya. Kelas 1 SMP itu beli buat baju kelas. Oh, sablon kayak ada nama belakang. Iya, tapi pakai jersey bola. Oh, jadi jersey bola KW itu beli banyak, terus disablon nama-namanya buat baju kelas. Nah, itu diambil cuan, diambil untung. Ya lumayan cuanmu. Satu kelas 30 orang, kamu cuan berapa satu kelas? Ya lumayan lah, waktu itu ya 20.000 lah satu baju. Itu baju 20.000 ya? 600.000. Jadi kalau kalian dulu pernah satu SMP sama Renaldi, kalian pingin tahu cuannya dia berapa. Ya gini. Itu yang diungkapkan itu 20.000, nggak tahu jujur atau enggak, atau bisa lebih. Jujur. Masa lalu enggak apa-apa. Wait a minute. Terus kemudian kamu berikutnya apa? Kamu pernah jualan apa jersey itu lanjut sampai sekarang? Enggak. Berarti kamu stop gitu? Stop juga itu karena waktu itu banyak. Ya waktu itu zamannya ada orang-orang juga yang masukin kayak harga yang lebih murah, jadi perang harga gitu. Nah, perang harga akhirnya kalah. Itu perang harga kamu sama temanmu sendiri atau kayak sama orang lain karena mulai banyak masuk juga. Mulai kalah. Ya udah. Itu kelas berapa kamu berhenti? Kelas 2 SMP. Berarti cuma setahun aja. Oh, enggak lama kok. Kamu usaha lagi berikutnya? Usaha lagi tapi kayak belum nggak seniat itu karena maksudnya mau fokus dulu kan. Dulu waktu itu pikirnya mau fokus dulu ke sekolah pendidikan. Tapi kok ya butuh kayak kepingin sepatu, kepingin ini, akhirnya ya cari kerja lagi.
bikin kayak dagang-dagang lagi kayak gitu. Terus dagang apa? Kamu Waktu itu sempet sama temenku join sama Juve. Oh ya Juve. Sama Juve. Ya, Juve kalau nonton ya, halo ya, Juve. lagi di Jakarta. Waktu itu sempet bikin Katanya dulu bertengkar ya? Oh enggak ya? enggak loh. Oh enggak lengkar. Sekarang masih kontak-kontakan. Masih kontak-kontakan. Telepon. Enggak, enggak usah. Ayo, apa kamu jualan apa? Jualan. Waktu itu sempet jualan. Waktu itu kita bikin kayak zamannya waktu hype. Oh, barang branded. Barang hype. Belum Oh, branded, baru hype. barang hype. Jadi Contohnya? kayak Jordan. Itu kamu SMP? Ultraboost. Kamu jualnya SMP? Mau naik SMA. Kan Oh. setelah rehat SMA baru mulai kenal Juve, baru mulai bikin kayak gitu. Oh, berarti terkenal barang kayak Jordan kayak gitu, Iya, Ultraboost, Jordan, Ultraboost. NMD. Itu awal-awal dulu memang booming, harganya naik ya. Ya, itu kalau nggak salah 2017, awal 2017. Jadi waktu itu waktu belum banyak toko online shop itu belum ada consignment barang belum ada. bekas. Nah, itu aku sama Juve itu duluan. Waktu itu sempet terus lama. Kamu jualan itu pertama kali kamu apa yang kamu peroleh? Dapat berapa banyak? Apa cuannya juga keuntungannya masih 20.000? Kalau yang Branded. barang Iya, ini kan. kan dia lebih itu ya, lebih naik turun kan harganya. Iya, Jadi lebih banyak. nggak menentu. Tapi lebih banyak ya? Ya pastinya. Karena udah belajar juga sama temen toh, udah kongsi gitu. Itu kamu ngambil sendiri atau gimana? Enggak, ngambil di orang tetap. Jadi misalnya kayak kita waktu itu sempat bagi tugas. Kamu ngambil di orang? Ngambil di orang. Maling? Nah, Oh enggak ya, enggak maling. Oh bayar ngambil di orang. malingnya. Ngambil. Iya. Kamu ngambil. Ya ngambil. Ngambil di orang terus kamu jual lagi. Jual lagi dengan harga yang lebih tinggi, biasanya kayak gitu. Atau Itu kalau enggak ori. Ori dong. Ori. Kamu cara tahu biasanya kan sampai sekarang kan banyak yang ori tapi dapatnya palsu. Kamu ya apa zaman dulu bedainnya? Oh dulu nggak ada ya? belum Oh. ada. Dulu palsu belum banyak, tapi Oh. ada, cuman kayak Palsu yang jelek gitu. iya. Kita pasti kayak lihatnya dari apa? Receipt ya dari Oh. bond kayak gitu. Belinya di mana? Hmm. Terus juga orangnya kan teman-teman sendiri yang jual. Biasanya kayak gitu. Terus beli di Singapura juga pernah. Jadi kayak bagi tugas. Waktu itu sempat pas liburan Juve ke Bali, aku ke Singapura. Akhirnya kita kulak. Just tip kayak just tip gitu ya. Kayak just tip, tapi kita kulak. Oh. Jadi sampai Surabaya kita jualin lagi kita. Di Bali ada? Di Bali itu ada tempat kayak fans dulu kan masih booming. Fans. Masa booming? Dulu booming. Oh, dijual lagi fans. Jual itu? lagi. 500.000 jadi 700 kayak gitu-gitu. Fans apa 500? Old school kan? Old school 500? Dulu. Oh dulu old school 500. Sekarang di toko lebih ya? Oh. Ada lah, ada. Oh, ada, Iya. nggak mau ngasih tahu. Dulu katanya, aku kan satu SMA sama dia, sama ini Renaldi. Iya. Katanya dulu temenmu ada yang jualan juga, tapi nipu temen kayaknya. Oh enggak ada. Ya? Kayaknya ada. Kayaknya ada. Kayaknya ada. Kayaknya ada. Mungkin- Ya itu sempat kena. tipu. Coba kalau anak SMA-nya dulu sama kita berdua, coba komen ya, siapa anak itu? Atau masih ada masalah? Enggak lah. Enggak ya? Enggak lah. Udah beres ya, Udah beres. Teman-teman sih. Itu masih berjalan sampai sekarang, Mas. Siapa? Sepatu. Siapa? Sepatumu. Yang nipu. Oh. Yang nipu. Enggak. Kebetulan sempat berhenti karena kita kuliah beda jurusan. Oh, jadi itu SMA masih berjalan 3 tahun berarti misalnya. Berjalan. Ya. Oh, 2017, 2018, 2019 itu akhirnya mulai pisah karena waktu itu kan Jakarta ya? masuk kuliah. Oh, Juve-nya Ya, masuk itu kuliah. di Jakarta, Ya. Nadinya itu di Surabaya. Surabaya. Itu pisah. LDR. Susah Akhirnya dihubungi. nggak kurus kan. Akhirnya Instagram nggak kurus. Lama 2 tahun nggak kurus. Akhirnya ya udah. Berhenti, stop. Atau tetap stop blast nggak aktifin atau Nggak berhenti. Waktu itu berhenti. Oh. Tapi akhirnya aku pakai lagi buat jualan barang-barang branded. Nama Instagramnya apa? Ada. Oh, ada, nggak mau kasih tahu. Sekalian promosi. Bisa. Nggak usah. Oh, nggak penting ada. Berarti dia udah punya target sendiri. Nggak, soalnya sistemnya aku jualannya sih reseller. Jadi nggak punya kayak toko online shopnya yang di Instagram itu nggak Oh. nggak utama. Tapi aku biasa lebih ke B2B ya, business to business. Berarti kayak anggapannya mulut ke mulut gitu. Lebih ke reseller. Jadi orang jualin barangku, aku yang nyetok. Oh. Jadi kayak gitu sih. Terus sekarang kamu lebih fokus apa kuliah ini? Kan itu berhenti sampai di SMA. Kamu kuliah ini bisnis lagi atau kamu fokus kuliah? Ya itu, yang branded sampai sekarang masih jalan. Tapi nggak sekencang dulu ya? Ya itu balik lagi kan ke reseller doang. Hmm. Jadi cuma di foto dimasukin reseller. Oh. Foto masukin reseller kayak gitu sih. Kamu nggak punya sampingan lagi atau mau coba? Sekarang kan lagi boomingnya produk lokal. Ada sih, ada satu brand. Oh ya? Ya, Brand apa namanya? Sebutin.
Paradigm. Nah, itu kalian kok pengen tahu itu brand Paradigm. lokal asal Surabaya. Itu salah satu punyanya ini. Ya. Itu salah satu usahanya Salah satu. loh ya, salah satu usahanya. Usaha yang lain belum tahu. Enggak lah. Enggak apa? Enggak banyak. Enggak banyak, tapi ada. Ada. Katanya mau jual cilok ya sekarang. Oh enggak ya? Oh enggak jual cilok ya. Enggak, belum sampai ke makanan. Tapi maunya. Rencananya sih mau bikin sandang pangan papan. Jadi sandangnya tuh ini tadi balik lagi bikin brand, bikin fashion kayak gitu-gitu. Oh, yang Paradigm itu. Paradigm, bikin kaos, bikin apparel. Terus nanti- kalau kamu buat sendiri, nggak brand sendiri itu bukannya kamu pasti ribet banyak keluar nggak kayak kamu dulu itu kan reseller. Iya, kebanyakan. Reseller kan gampang, kamu tinggal beli segini harga berapa, 20.000 kamu jual 10.000, kamu udah untung dan gampang cepet. Nah kamu Iya. kalau bangun brand lokal dari awal ini gimana? Awalnya sih gini ya, latar belakangnya tuh sukanya karena ke kampus suka pakai kaos. Akhirnya kayak Iya, kampus pakai kaos Oke, kan. itu benar, Maksudnya- kampus kaos benar. ya terus kayak masa mau beli kaos terus Ya. bikin dong brandnya supaya bisa dipakai kaosnya. Oh, berarti kamu bikin brand untuk kamu pakai sendiri? Ya, Oh, rencana awalnya. nah. Tapi kok dipikir-pikir juga bisa juga nih jadi bisnis. Karena konsepnya yang benar-benar dibikin matang kayak gitu-gitu sih. Nah itu kamu bangun konsep pertama kali kamu bisa pilih nama ini awalannya lah kamu bisa namanya Paradigm nama. Oh, kalau Paradigm itu ceritanya gini. Paradigm itu kan kalau bahasa Inggris, bahasa Indonesianya kan paradigma. Ya, Paradigma itu kan cara pandang pandang, kita, ah. point of view kita gitu kan. Nah, jadi di baju ini kita itu berusaha menyampaikan point of view kita atas masalah-masalah atau isu-isu yang ada melalui art. Jadi ada artnya gitu di bajunya kayak gitu sih. Oh, Dibungkus sama art. Salah satu model bajunya nih tak tunjukin. Iya. Nah, Ya, ini. terima kasih loh ya. Oh iya. Iya. Nah, itu mereka kayak nunjukin itu kayak berarti tentang sekarang ini kayak gimana gitu ya orang-orangnya. Iya, Bajunya itu lebih. kayak menggambarin gimana sih sekarang ini Iya. penduduk. Lebih ke point of view ya. Jadi misalnya gini, kita julid nih. Kita julid tentang sesuatu tapi dijadikan baju. Kayak gitu. Oh. Jadi kayak julidnya itu kan kalau nggak baik kita gosip kayak gini kan nggak baik kan. Jadi gimana kalau kita bikin itu tuh menjadi kreativitas kayak gitu sih. Itu kamu konsepnya sendiri atau bersama tim atau Ada sama tim. tim? Oh, timnya siapa? Berapa orang? Kita awalnya 3 orang. 3 orang. Tiga Itu orang. apa aja? Mereka ngapain? Termasuk kamu? Termasuk aku 3 orang pertama. Itu emang konseptor. Terus kayak ada apa? Editor. Iya, ada editor juga. Ada PR, public relation yang kayak ke outsource. Karena kita kan juga nggak produksi sendiri kan, kita pakai vendor, ada juga yang ngurus vendor kayak gitu-gitu. Itu kamu buatin awalnya gitu gimana kok bisa kamu nentuin kainnya ini kayak gini terus desainnya itu kayak gini? Riset sih. Riset. Oh, berarti keluar banyak. Iya, Riset. awal-awal. Ya. Awal berapa? Sampai berapa? Ya adalah Oh, sekian. Kamu berarti kamu beli produknya orang lain terus kamu bandingin sama Iya. yang kamu mau pakai nanti. Pastinya kan, maksudnya kita kan pasti harus riset pasar, kita juga harus kayak apa? Lihat kompetitor juga. Kira-kira maksudnya kita kan nggak asal jualan. Sampai jutaan nggak sih? Ya sampai. Oh, itu dari hasil jualan dia reseller. Ya sebelumnya kan ada. Heeh. Kan juga kita kan juga bertiga, jadi ya bisa lah urunan. Oh, itu berarti tiga-tiganya mereka emang dari awal mau. Dari awal mau. Oh. Sama-sama punya passion di bidang fashion. Tiga-tiganya arsitek. Arsitek semua. Bagus ya. Iya, udah gitu aja. Apa lagi? Yes. Terus kamu kalau bikin brand Paradigm ini targetmu itu gimana? Kamu nentuin harganya, mereka mau jualin segini itu berapa atau mau jualnya berapa itu gimana? Ya riset pasar. Balik lagi ke riset pasar. Maksudnya Harga, masalah harga gini. masalah harga juga riset pasar. Hargamu berapa? Sekarang rata-rata 220. Paling murah 200.000. Ini loh, kamu brand lokal harga 220. Iya. Nah kamu sekarang kamu pergi ke Cepat Market Mall, kamu ke Bershka Uniqlo. lah, Uniqlo, Iya. kamu bisa dapat juga brand mereka yang lebih terkenal. Iya. Jadi kamu nggak gengsi lah. Nah, biasanya orang Surabaya kalau bilang gengsinya Iya. tinggi, dia nggak mau pakai produk lokal karena nggak ada nama. Sekarang kamu jalan ke mall, bajumu apa? Paradigm apa itu? Tapi kalau aku lihat dari fenomena belakangan ini ya, maksudnya orang itu banyak beli brand lokal. Nah gini, kita jangan bilang brand lokal, kita bilangnya brand Indonesia. Oh. Karena kalau misalnya kita bilang brand lokal itu kan kesannya murah gitu ya. Iya. Tapi kalau kita bilang brand Indonesia itu kan lebih mengangkat. Oh itu yang Jokowi dulu sempat pakai itu kan ya? Apa itu? Jokowi jaket Garuda. Jokowi pasti menang. Iya, menang habisan. Cut. Ulangi. Sampai mana tadi? Nah ini sing Jokowi tadi. Jokowi yang pakai jaket denim Garuda itu kan punyanya lokal kayak gitu. Berarti Itu kan itu kalau nggak salah ya, Oh. itu kan digambar ya, Desain. Oh. hand painted sama Never to Levis.
Oh. Dari Jakarta kayak pengamen. Tapi kan lokal berarti itu kan. Brand Indonesia. Oh iya, brand Indonesia. Jadi kamu Dengan karya anak bangsa. cara kamu memperkenalkan ke orang-orang itu gimana supaya kamu itu produkmu bisa lebih unggul dari produk yang ada di mall? Ya, yang pasti kualitas ya. Kualitas kita pasti lihat pikirin banget. Kualitasnya pasti kita pikirin banget. Satu, kedua juga desainnya. Misalnya kita nggak asal comot dari internet, kita juga nggak asal gambar. Selain itu juga kita itu jual experience. Jadi selain mereka dapat baju, mereka dapat experience. Misalnya, ya ini bongkar-bongkaran aja ya. Kalau misalnya di Paradigm itu ada juga kita bikinin experience tertentu, kita bikin VR gallery. Oh. Jadi kayak orang itu merasa brand kita ini nggak cuma sekedar jualan baju, tapi kita ini jualan experience. Selain itu packaging, kita buat packagingnya seunik mungkin, kita bikin sebagus mungkin, sepremium mungkin, kayak gitu sih. Salah satu boxmu yang paling premium itu gimana? Ada yang kaleng. Yang paling premium sih pakai ini ya. Kita kan sekarang lagi ada kolaborasi sama lokal artis ya. Kita mau ngangkat seniman lokal. Ceritanya kayak berapa seniman lokal? Ada empat seniman lokal. Ya, dari Bali, dari Bandung, dari Jakarta. Nah, ini cuma salah satu kamu bisa mempermajukan produk lokal. Ya UKM gitu lah lumayan. Bisa join-join gini. Ya, sebenarnya kalau misalnya kolaborasi itu kan kalau misalnya kita lihat dari sisi bisnis, itu kan cross selling ya. Kita bisa menjual nama mereka bisa menjual brand kita dari Instagram mereka gitu. Ya kan? Branding gitu. Branding ya. Brand awareness juga perlu kan. Tapi kan kamu kalau buat brand lokal ini kamu perlu foto model, perlu tempat workshop buat kayak gitu. Nah, itu juga termasuk perhitungan kamu. Pastinya termasuk. Berarti kamu keluarin uang lebih banyak untuk itu. Iya sih. Iya. Jadi kan ada operational cost ya kan kayak gitu. Berarti ada bagian orang yang ngurusin kamu habis gini gitu. Iya. Bagian keuangannya. Bagian keuangan ada. Kira-kira habis banyak berarti ya? Ya enggak lah, kan diputar. Investasi kan? Investasi. Untung yang diperoleh kamu dari jualan ini berapa? Kan nggak mungkin kalau cukup lah. Cukup. Bilangnya cukup. Cukup. Jutaan? Satu bulan. Cukup. Bongkar. Sebenarnya gini, kan kita masih nggak stabil ya, kan kita dagang. Oh, selama ini juga pandemi COVID ya, ini. Apalagi kan COVID, jadi nggak stabil lah. Tapi ya cukup buat makan. Itu pembagiannya tiga-tiganya rata? Rata, kita gaji kan. Maksudnya gini, banyak orang itu mikir kalau misalnya pebisnis itu pemasukannya nggak tetap. Ya. Misalnya ada perbedaan karyawan tiap bulan dapat 5 juta, 5 juta. Makanya itu. Tapi kalau misalnya pebisnis dapatnya bulan 1 10 juta, bulan 2 minus, bulan ini 30 juta. Itu salah. Nah, terus? Salah. Itu namanya pedagang. Kalau pedagang benar, dapatnya itu nggak tentu. Ya. Tapi kalau pebisnis itu kita digaji sistemnya. Jadi kita juga digaji. Nah, uangnya yang sisanya itu, omsetnya itu diputar lagi kayak gitu. Apalagi kan kita ada investor. Jadi ada investor? Ada investor. Jadi kalau investor itu kan dapat persenan sesuai apa yang mereka kasih ke kita. Investormu sekarang udah berapa yang mau? Ada lah. Ada terus ini. Ada. Orangnya nggak mau jujur, takut kena pajak dah. Kita bayar pajak. Bayar pajak. Loh, bentar. Investor kamu itu kok dia bisa percaya sama kamu? Sekarang gini, penampilanmu nggak kelihatan banget. Oke, nggak kelihatan. Kok kamu bisa ngomong investor ini bakal mau nabung di kamu gitu? Ya pastinya pertama kita kasih company profile yang menjanjikan. Keuangan. Itu tracking. Investor itu temenmu sendiri? Enggak kan? Ada beberapa. Alah, itu temen Dewi nih. Tadi investor. Lumayan tapi. Lumayan. Buat itu ya, orderannya lagi speed. Yeah. Enggak. Terus yang masalah pandemi ini, kamu selama jualan pandemi ini ya apa? Menurun, tetap stabil bandingkan yang lain atau gimana? Harusnya kan menurun ya, soalnya kan orang jarang keluar, mau keluar juga buat olahraga mungkin nggak mungkin juga pakai. Mungkin kerasanya di awal itu benar-benar nggak ada penjualan, nggak ada penjualan sama sekali. Kira-kira bulan Maret, April itu 2 bulan nggak ada penjualan. Oh, tapi YouTube-ku rame sih. Iya, semua kan sekarang digital kan. Digital. Mereka butuh hiburan di rumah kayak gitu sih. Hari ini apa? Habis kamu nurunin itu turun, nah kamu bulan berikutnya kan sempat sampai diskon, sempat sampai buy get one, maksudnya diskon, supaya kita tetap bisa bayar bayar tenaga kerja kan, penggambar juga, tetap kan harus itu kan, kewajiban. Jadi ya akhirnya kita tetap naik. Ya enggak, tetap di diskon, maksudnya di diskon. Kita diskon dulu, kita buy one get one. Ya. Setelah itu baru kita keluarin kolaborasi ini, tujuannya kan supaya
brand awareness semakin tinggi, memperluas pasar. Ya masih belajar gitu kan. Bahasanya tinggi ya. Memperluas pasar kayak gitu-gitu. Jadi ya bisa lah naik. Bulan-bulan terakhir ini kan apalagi kita udah new normal kan. New normal rame berarti. Mereka banyak butuh baju-baju baru untuk kerja lagi. Mereka butuh Kampus. ke kampus Iya. belum buka Oh, kayaknya, belum buka. Oh. Jadinya mereka didiskon barangnya supaya nggak habisin stok mungkin ya buat Iya. itu. Pokoknya ada pemasukan daripada nol sama sekali Iya. gitu. Sempet jualan masker, jualan face Masker. shield. Masker Masker. ya. Oh, di luar paradigm berarti ya. Iya. Maksudnya kan kita tuh kan butuh kalau misalnya ada masa-masa kayak gitu kan kita harus bisa adaptasi. Pemimpin itu kan harus bisa adaptasi. Jadi kamu jual apa aja sesuai kondisi. Iya, benar. Nah gini, ini kan kamu sekarang posisinya mahasiswa. Iya, mahasiswa. Kamu penghasilanmu berarti per bulan lebih dari 10? Ada lah. Lebih atau enggak? Ada lah. Ada, berarti kita anggap lebih ya. Anggap aja lebih. Kita bandingin sama mahasiswa lain yang nggak mau berbisnis atau mereka lebih nyaman untuk mendapatkan uang jajan dari orang tua. Kamu punya pesan atau ya apa sih? Supaya mereka itu lebih maju, gitu, mandiri. Aku nggak ngerti ya, maksudnya Maksudnya sekarang ada mahasiswa yang kadang main ML lain nyantai. Nggak main kerja. bisa berduit loh. Ya mungkin beberapa, cuma kan nggak sederes, nggak secepat kamu. Enggak lah, siapa ini salahnya Oh, sebulan bisnis 10 bilang juta. deres. Oh iya, iya. Salah kan nggak bisa. Oh, Nggak bisa. nggak bisa Nggak langsung. sederes itu, Nggak gitu. bisa langsung 1 bulan kamu langsung dapetin segini. Prosesnya tuh panjang, perjuangannya juga panjang. Maksudnya aku kan juga masih belajar. Ya. Jadi aku nggak ngerti, maksudnya setiap kita pasti punya pemikiran masing-masing. Ya. Ya akhirnya kan kembali lagi ke latar belakang. Aku bukan dari keluarga yang kaya, bukan keluarga dari yang Nah, Ferrari gitu. Amin, terima kasih loh ya. Ngalah. Hey, Oh enggak ya, bukan. Oh, dia bukan Crazy Rich Surabaya. Dia Crazy Rich UKP. KP. Salah. Ayo gimana lanjutin? Sampai mana tadi? Sampai di apartemen. Hah? Enggak. Ya Pokoknya, tadi kamu maksudnya, pertanyaannya kan gini. Gimana kasih ke mereka yang main ML doang gitu kan? Ya ke mahasiswa yang dia masih nyaman di kehidupan mereka saat ini. Dia merasa, oh, aku sudah tercukupi kok dengan uang jajan orang tua aku, jadi aku nggak perlu cari uang lagi. Kan itu banyak sekali mahasiswa kayak gitu. Iya. Gini sih, ya balik lagi tadi yang aku bilang kita nggak bisa ngejudge setiap orang itu pemikirannya kayak gimana. Ya kan? Kalau misalnya aku kan karena memang dari latar belakangnya yang kayak gitu, akhirnya menuntut aku untuk buat cari uang gitu. Maksudnya menuntut aku buat bisnis, meskipun kecil kayak gitu. Ya ada beberapa orang yang memang dididik untuk dapat tabungan, tapi kan kita nggak tahu masa depannya gimana. Ya betul. Ya, kan setiap manusia, setiap kita kan pasti punya pemikirannya masing-masing. Kalau misalnya bicara tentang zona nyaman, Nah, ya iya. pastinya kita harus keluar dari zona nyaman lah. Maksudnya kesuksesan itu nggak harus nyaman. Kesuksesan itu nggak selalu nyaman. Nggak selalu nyaman. Caranya Iya, itu nggak memang. selalu nyaman. Ya, terus Terkadang kayak kita itu harus keluar dari zona nyaman buat cari kesuksesan itu. Misal kayak gini lah, kita dari Surabaya, kita udah nyaman nih, kayak gitu kan. Kita misalnya mau lebih sukses nih, ya kita pasti harus ke Jakarta dong. Ya, Bisa jadi kan, Bisa karena jadi, ibu ibu kota, kota. Di sana gampang. marketnya lebih besar kayak gitu-gitu. Atau kita mau ke Kalimantan, kalau misalnya bisnisnya kayu, ekspor Sipil, apa, kayak gitu, kayak gitu kan, kita harus pergi ke Kalimantan. Maksudnya nggak selamanya kita tinggal di Surabaya itu. Atau ke Papua ya cari emas. Nah, bisa jadi kan. Gali gini kan banyak. Mas. Bisa jadi. Bisa Maksudnya jadi. nggak selamanya kita itu ada di dalam rumah kita terus untuk cari kerja gitu loh. Kita harus keluar rumah kayak gitu kan. Ya kalau menurutku zona nyaman kayak gitu sih. Tapi kan zona aman, zona aman. Nyaman. Zona nyaman. Zona hijau Surabaya. Zona hijau. Zona aman ini kan kadang orang nggak mau gitu. Mereka sudah nyaman dan susah gitu ya. Iya. Jadi mereka harus kayak ada motivasi dari diri sendiri. Ya itu pasti. Ya memang kan kalau misalnya bisnis itu kan ada yang bilang modal nol, yang penting niat. Itu masih ada nggak sih? Masih diterapkan modal nol? Maksudnya gimana? Modal nol terus kamu bisa sukses itu masih ada nggak? Setuju ya. Nah, Maksudnya iya. gini, semua bisnis pasti perlu modal. Nah, Modal nol bisa, tapi maksudnya mungkin kalau misalnya sudah mau scale up, kita butuh modal lagi kayak gitu-gitu. kamu promosi di Instagrammu itu ya modal. Modal. Internet Facebook pun ads itu modal. Internet pun modal. Jujur. Pasti modal. Berarti kalau modal nol itu nggak ada itu. Anggapannya itu ya Di sisi mana dulu nih? Maksudnya kalau modal uang mungkin bisa jadi, bisa jadi. Maksudnya kita bisa lihat di YouTube gitu kan. Ya kan misalnya ada modal pikiran. misal wifi, kamu butuh wifi ya kamu harus keluar, kamu cari ke wifi ke kafe. Maksudnya apa? Tetangga. Iya tetangga bisa juga. Setuju nggak? Setuju sih. Maksudnya lihat dari sisi mananya gitu. Maksudnya Boleh, yang boleh. pasti modalnya itu niat. Kalau nggak niat ya nggak akan bisa berjalan lama.
Tapi kamu kedepannya mau jualan apa selain kaos kayak gini? Atau kamu masih pingin mengembangin dulu kaosnya ini? Ada lagi sih, masih ada rencana bikin makanan. Makanan apa? Nanti belum. Tunggu dong. Nanti. Nah kamu pertama ini kita mau ngembangin dulu, berarti kamu terakhir ini kan nyewa kerjasama ya sama Ya. empat desainer. Nah itu kamu pasti butuh model kan buat promosiin. Iya. Modelnya itu kamu biasanya kena berapa range-nya harga? Untuk model-model yang di Surabaya kan? Kamu ke Iya. Surabaya kan? Iya. Nah itu kamu kena berapa? Macam-macam sih, ada beberapa yang emang temen untuk kerjasama bisa. Nah itu temen itu termasuk salah satu Benar. bantu Networking. bisnis. Nah, Networking. Makanya kamu kalau punya SMA itu jangan musuh terus yang cari Benar. ya. Benar. Itu kayak teman penipu. Jangan nipu. Oh iya, Iya, jangan nipu. Jangan nipu. Kalau nipu musuhnya banyak. Musuhnya banyak. Susah diminta Yang penting bantuan. jujur. Berarti kamu kena harga temen, nggak kena biaya berarti. Ada beberapa yang nggak kena biaya, bagusnya kayak gitu. Ada beberapa yang kena biaya, ada beberapa yang nggak kena biaya. Oh. Memang kan maksudnya kita kan temen. Tapi pengaruh banget ya model. Pengaruh, karena Sama gini. Model sama paid promote pengaruh mana? Paid promote yang kayak ke Maksudnya aku suruh milih nih, Ya ya. Ha. paid promote atau Paid promote yang organik. di SMA, di kuliah ya. Di kuliah itu kan banyak sekali yang open paid promote. Nah, harga itu segini. tergantung brandnya. Oh. Ha. Maksudnya gini, mau kemana arah kita, mau kemana target kita, itu akan mempengaruhi kita cara promosi nih, kayak gitu. Promosi gini. ya. Misal kamu ke paid promote, itu kenapa? Kalau Pernah paid promote, coba? misal kalau targetnya anak kuliah bisa jadi, Berarti kan kamu targetnya tadi anak kuliah gitu. Berarti bisa, cocok. bisa jadi. Tapi ini opini ya, maksudnya kita bicara opini. Tapi maksudnya kalau menurutku itu paid promote itu akan nurunin image. Paham nggak? Jadi sebisa mungkin kita mengeksklusifkan brand kita. Jadi kelihatan kayak kurang- Cara marketingnya itu dieksklusifkan seperti itu. Terus kamu milih untuk ke model. Iya. Organik sih, lebih tepatnya gini. Instagram itu kan ada algoritmanya. Ah, iya. Kalau misalnya share sama like sama save, pokoknya interaction di foto itu banyak. Instagram itu akan membawa foto itu ke explore. Nah, balik lagi ke konten. Kalau misalnya konten kita clickbait, orang pasti akan lihat kita di explore. Oh, dan clickbait. nge-like. Kok dengar-dengar clickbait? Kayak Clickbait. itu ya, yang Clickbait. Clickbait berarti salah satunya clickbait itu juga bisa ya? Konten, lebih tepatnya konten. Maksudnya enggak, kalau misalnya kontennya bagus, ya pasti orang masuk dong. Analoginya gini sih, kita di dalam mall. Kita di dalam mall. Banyak toko. Ya, Kita pasti milih kan, mau masuk ke toko yang mana? Kembali lagi kan, targetnya kemana? Kita mau cari baju apa? Maksudnya gini, nggak mungkin dong kalau toko semua itu kosong, nggak ada desain, nggak ada nama. Gimana dong? Maksudnya kita masuknya gimana? Itu toko tutup, Bre. Oh iya. Oh iya. Makanya semua toko pasti ada kontennya kan. Mm-mm. Misalnya Uniqlo, mereka punya konten teknologi kayak gitu. Iya tak? Aku baru tahu. Uniqlo itu bisnisnya teknologi. Oh. Jadi kayak Uniqlo itu menjual teknologinya. Berarti jual gadget. Enggak, maksudnya teknologi di baju. Oh, teknologi di baju, Beberapa bajunya Uniqlo kan dengan bahan-bahan Jumpsuit yang anti air. airism, Oh. teknologi terbaru. Bukan ya? Yang kalau kalian tahu ya, misalnya tiap di baju-baju Uniqlo itu mesti ada kelebihannya. Misal kayak menyerap keringat, angin bisa masuk atau breathable. Masuk angin lah, angin bisa masuk. Enggak, kayak misalnya Oh, teknologinya dingin kayak gitu loh. Jadi Bukan salah sangka ya. ya maksudnya kan Katanya bisa kontennya kan seperti itu gitu loh. Baju Uniqlo katanya bisa jadi Iron Man ya. Iya, lucu. Oh, Lucu. Emang lucu. lanjut. Sampai mana tadi kan? Yang itu yang Uniqlo, Ya, Uniqlo. maksudnya balik lagi kita setiap kita punya konten. Saingannya kan banyak. Konten kita itu gimana kayak gitu sih, lebih tepatnya. Jadi gimana cara kita narik orang ke dalam toko kita kayak gitu. Karena saingan kita itu banyak. Ya. Kayak Oh, jadi kamu harus menonjolin gitu ya? Nonjolin bener. Konten. Kalau misalnya gini lah, kamu ngelihat foto yang seadanya sama foto yang emang dibikin bagus, pasti kan milih yang lebih bagus. Oke, tadi sempat kepotong, nggak tahu ini kameranya tadi ada batasan maksimum untuk merekam. Nah, tadi kan kita sampai ke konten Uniqlo, ya kenapa? Ya, sampai ke itu ya Kok punya konten saingan ya, saingan, yang semua toko itu pasti ada kontennya. harus ada yang ditonjolin gitu ya. Ada yang tonjolin supaya setiap orang itu pasti tertarik buat masuk, kayak gitu sih. Nah, pertanyaanku gini kan sekarang banyak toko yang tutup karena dia kayak nggak bisa bertahan, atau bukan toko ya, kayak all shop dia berhenti karena dia merasa pembelinya mereka itu cuma sekali coba atau nggak repeat order gitu kan. Paling susah itu kan mempertahankan daripada kamu mencapai sesuatu yang Iya. tinggi.
Kalau pertama-tama ya ditawarin dong. Ditawarin, iya kan ditawarin terus dia beli. Beli, Kemudian ya. kan belum tentu dia kembali lagi. Iya, iya. Serius ya, Heeh. maksudnya menurutku kalau misalnya kayak gitu tuh, yang pertama pasti kontennya harus dibagusin ya, experience. Jadi Kontennya. maksudnya biar mereka itu bisa beli lagi. Hmm. Nah tapi menurutku kebanyakan kalau misalnya barang yang repeat order dengan barang yang sama, itu tuh barang yang habis dipakai atau nilainya degradasi atau turun Oh. nilainya. Misal makanan, makanan tuh habis dipakai, Mm-mm. jadi pasti repeat order kan. Dan cepet, makanya Dan cepet. banyak orang kaya karena makanan. Kan Ya, bisa cepet. jadi. Untungnya Bisa pun jadi. bisa lebih. Bisa jadi. Bisa jadi. Nah, maksudnya kalau misalnya baju, nggak mungkin dong. Baju kita pakai kan nggak habis. Kemungkinan orang untuk repeat order dalam jangka dekat itu kecil. Oh, kecuali dimakan mungkin. Ya, kecuali Kanibal. dimakan. Kecuali dimakan. Ya, jadi cara satu-satunya kalau misalnya kalian itu bisnis baju atau bisnis apa yang nggak bisa dimakan atau nggak bisa habis, itu repeat ordernya mungkin di experience. Kayak gitu sih. Jadi lebih ke apa? Ke apa? Desainnya yang Oh. keluarin artikel-artikel baru kayak gitu-gitu Jadi sih. kayak mereka itu membeli ciptaanmu gitu Iya. anggapannya. Dia Iya. suka desainmu. Jadi kamu. repeat ordernya bukan desain yang sama tapi Beda. brand yang sama. Loh, kamu sedang ngeluarin berapa model sekarang saat ini? Sampai tersedia. sampai sekarang sudah ada ya 10 lebihan. 10 desain. 10 desain lebih. Itu ada yang sold out semua size ada yang sold out. Rata-rata yang chapter awal itu sudah sold out semua. Oh, lumayan. Itu kamu satu chapter berapa ngestok berapa? Ada lah. Oh, adalah semua. Ini nggak mau dibongkar. Beberapa bro. lusin. Beberapa lusin. Ya belum banyak. Kan bisnisnya juga belum besar. 13 lusin katanya. Enggak. Oh, enggak. Tapi itu Bisa jadi. lari semua. Ada yang komplain nggak atau kayak "Oh, ini kurang ini. Gitu. Mungkin komplainnya gini sih. Kalau misalnya kembali lagi ya, setiap orang kan pasti punya selera. Ya. Ada beberapa orang yang memang suka desain A, ada beberapa orang yang suka betul. desain B kayak gitu ya. Mungkin komplainnya lebih ke material bahan baju. Ada beberapa orang yang memang suka bahan baju premium Nah. atau yang misalnya sablonnya itu tebal misalnya kayak gitu. Ada beberapa orang yang memang suka desain material sablonnya itu tipis. Oh. Kayak misalnya jadinya mereka itu lebih dingin kayak gitu. Kalau tebel itu biasanya kan yang keringet nempel itu ya. Iya, ada juga. Tapi paradigm enggak. Tapi gambarnya itu biasanya kan ada yang biasa, ada yang kayak warnanya itu Iya. ya. Oh. Ya itu emang resiko juga sih. Pemilihan material kan akan mempengaruhi untuk hasilnya juga. Sama harga pasti ya. Sama harga juga. Ya kayak gitu sih. Jadi gini, pertanyaanku berikutnya itu kayak gini. Misal kamu buat desain, Ya. ada temenmu yang mengcopy atau kamu kan belum punya hak cipta kan? Ya, oh sudah. Udah punya hak cipta. Brand. Heeh. Ya. Enggak, desainnya juga kan desainnya bisa ditiru. Kalau Iya. bisa ditiru berarti Bisa. boleh kan? Nah itu misal ada orang jual sama gitu, kamu apa enggak? Kecewa kamu yang buat desain gini, terus ada orang lain meniru cuma mengganti warna atau gimana? Itu enggak apa-apa berarti ya? Nggak ada dipatenkan desain. Nah ini kan kamu sudah buat desain model kayak gini, baju gitu ya. Misal ada banyak, kamu terus desain sendiri. Terus misal ada toko online shop lain, dia bangun, dia pakai desainmu. Nah Ya. itu gimana? Nanti solusinya kan pasti ada orang yang bilang, oh ini dulu ada pelopor, ada yang nggak tahu. Ya, beberapa teman banyak yang tanya aku kayak gitu sih. Ya. Kayak beberapa ada yang mau buka bisnis, Heeh. tanya-tanya dulu kayak gitu-gitu. Menurutku gini sih, kalau misalnya kita bicara tentang desain, tentang kekreatifan, kayak nggak semua itu nggak ada original, nggak ada yang original gitu. Semua itu pasti ATM, Apa? amati tiru modifikasi, Nah, ya kan. Tapi maksudnya gini, kembali lagi, kita kan punya karakter, setiap brand kita punya karakter, setiap diri kita pasti punya karakter. Entah itu misalnya gini, aku kuliah jurusan arsitektur, Ya. setiap arsitek pasti punya ciri khas dia untuk bangun rumah atau bangun Hmm. bangunan. Balik lagi ke desain paradigm juga punya ciri khas sendiri gitu. Entah itu dari warna, entah itu dari gambar. Nah, kalau misalnya ada orang lain yang meniru ciri khas kita, berarti bukan ciri khas mereka dong. ya. Ya. Kalau menurutku pasti akan bertahan yang asli daripada yang meniru. Pasti akan lebih bertahan lama yang asli daripada yang meniru. Soalnya yang meniru nggak punya kreativitas biasanya. Kreativitas. Pasti kayak gambarnya dia tuh pasti kayak nggak menentu gitu loh. Kayak satu hari dia Nggak ada- niru ini, nggak ada arahan dia gitu. nggak ada arahan, Nggak ada dia- tujuan. ya dia nyontoh ini, nyontoh itu, kan jadinya nggak konsisten gitu, Heeh. nggak ada brandingannya juga kayak gitu sih. Kalau menurutku kayak gitu.
Ayo, jadi ini kita sampai di penghujung acara. Yes. Buat ini narasumber kita ini yang Thank you, katanya bisnisnya rame lancar. Amin. Doakan ya. Di follow nanti Instagramnya guys. Nah itu, di follow semua Instagramnya. Kalian lihat Instagramnya paling kaget. Orangnya nggak wow banget. Iya. Bisnisnya kayak gini, men. Iya. Amin. Oh, Iya. Masih Siap. belajar juga kan. Punya pesan-pesan nggak buat yang nonton video ini supaya mereka itu punya niat kayak kamu? Apa ya? Kalau aku sih dari dulu mesti nerapin itu, berpikir itu dipraktekin. Jangan sekedar cuman aku pikir aku mau buat ini sih. Pikirku aku mau buat ini. Mulai aja dulu kalau kata Tokopedia sih. Jadi nggak ada salahnya kita sebelum umur 30, sebelum umur 20, umur 25, carilah kesalahan sebanyak-banyak mungkin supaya kita bisa belajar dari kesalahan itu sih. Kayak gitu. Saya pernah dengar quotes itu. Ya pernah, banyak itu banyak. Oh banyak. Ya udah gitu aja. Kita dari ngomong-ngomongnya yang tadi cukup panjang ya, sekitar 30 menitan, jadi ya Ya. nggak tahu itu menurut kalian bermanfaat atau enggak, atau ada salah kata perbuatan, ya ambil aja. Yang penting santai, relax, wong channel ya burung gede, santai. Ya, Toh benar. sih. Sip, thank you ya udah diundang. Oke. Rere ini terkaya loh. Ah, amin. Katanya belum bayar pajak 6 tahun yang lalu. Bro, sini bro.